Pada bulan suci Ramadan setan-setan akan mengalami nasib sial dan dibelenggu. Tetapi, kenapa masih banyak orang-orang berbuat maksiat di mana-mana? Mari kita bahas penyebabnya. Dahulu sebelum bulan Ramadan datang, setan bisa dengan leluasa menggoda, menghasut, dan menjerumuskan umat manusia ke dalam lembah kesesatan. Maka tak jarang, banyak orang-orang yang tunduk menjadi follower iblis dan setan. Selama di dunia, iblis dan setan berupaya keras untuk mencari teman-teman baru dari kalangan manusia. Kelak di neraka mereka juga akan hidup bersama dalam siksaan. Dahulu iblis telah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga tibanya hari kiamat. Hal ini berawal dari perseteruan antara iblis dan Nabi Adam dahulu, di mana iblis enggan diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sebab iblis merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Namun di saat tibanya bulan suci Ramadan, gerak-gerik setan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, mereka sangat kesulitan untuk menyesatkan umat manusia. Bulan ini adalah bulan yang penuh musibah bagi setan dan bala tentaranya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika tibanya permulaan malam bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin marit diikat. Sedangkan, pintu-pintu neraka ditutup. Tak ada satupun pintu di antaranya yang dibuka. Dan pintu-pintu surga dibuka, tak ada satu pintu di antaranya yang ditutup. Sedangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari setiap bulan Ramadan berfirman sebanyak 3 kali. Apakah ada orang yang meminta, maka akan ku beri permintaannya. Apakah ada orang yang bertaubat, maka akan ku terima taubatnya. Apakah ada orang yang memohon ampunan, maka akan aku ampuni dia. Dan Allah membebaskan pada setiap hari dari bulan Ramadan 1 juta tawanan dari neraka yang seharusnya diasap. Dan ketika tibanya hari Jumat, Allah membebaskan setiap jam 1 juta tawanan dari neraka. Dan apabila tibanya hari akhir dari bulan Ramadan, maka Allah membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan. Namun, di bulan suci Ramadan ini, kita tidak jarang melihat banyak orang bermaksiat di mana-mana. Padahal, katanya setan dibelenggu. Tetapi kenapa masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Maksud dari redaksi hadis yang mengatakan setan dibelenggu pada bulan Ramadan tentu memiliki makna tafsir tersendiri. Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qori mengatakan, mungkin saja hadis itu bermakna bahwa setan senantiasa mencuri-curi dengar informasi langit. Namun pada bulan suci Ramadan, mereka tidak dapat melakukan hal itu karena dibelenggu, termasuk menggoda manusia. Sebagaimana diketahui, pada zaman Al-Quran diturunkan, mereka senantiasa dihalang-halangi mencuri tahu wahyu yang turun. Itu terjadi antara lain demi menjaga keotentikan wahyu. Mungkin pula hadis ini bermakna, pada bulan Ramadan setan tidak terlalu leluasa menggoda manusia layaknya pada bulan-bulan lain karena kesibukan manusia seperti berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah dibelenggu menjadi ungkapan atas kelemahan setan dalam menyelewengkan, menggoda manusia, dan memperindah keinginan syahwat manusia. Kemudian, menurut Abu Muhammad penulis kitab Umdatul Qori mengatakan, alasan kemaksiatan masih merebak pada bulan Ramadan adalah, bahwa setan terbelenggu pada bulan itu bagi orang-orang berpuasa yang menjaga syarat, rukun, dan adabnya. Pendapat lain ada yang mengatakan, bahwa setan yang dibelenggu hanya sebagian saja dan tidak seluruhnya. Jadi, maksud hadis ini hanya membatasi ruang gerak setan dan jin-jin jahat saja. Itu pun dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian, pembelengguan setan tidak berhubungan langsung dengan keburukan dan kemaksiatan manusia. Sebab, dalam diri manusia masih terdapat pemicu atau pendorong keburukan lain seperti nafsu, kebiasaan buruk, dan setan manusia. Ada kalanya tanpa setan, kebiasaan buruk akan mendorong manusia untuk berbuat buruk. Saat tidak dibelenggu pun setan hanya mendorong dan memperindah keburukan. Dengan demikian, pengertian setan dibelenggu dalam hadits tersebut tidak dapat dimaknai sepenuhnya secara harfiah. Mayoritas ulama hadits bahkan menafsirkannya secara kiasan. Artinya, setan terbelenggu dan terbatasi ruang geraknya oleh orang-orang yang berpuasa dengan senantiasa memenuhi syarat, rukun, dan adabnya. Pada saat yang sama, Allah memelihara mereka dari perbuatan tercela. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjauhi kebiasaan buruk, menjauhi manusia setan, dan mengendalikan nafsu yang kerap ditumpangi setan jin dalam menyesatkan manusia. Dan, jangan lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan makhluk terkutuk itu. Wallahu a'lamu bishawab.